Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Bu Elvi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Makasih loh udah datang kemari. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sebentar. Mungkin cuma 10 atau 15 menit lah. Baik Bu Ya. Elvi. Oke, kira-kira kita mau ngobrol apa nih hari ini, siang ini? Eh, yang mau saya obrolkan karena siang ini sepertinya akhir-akhir ini saya kurang semangat gitu Bu Elvi masuk ke dalam kelas gitu kayak ogah-ogahan karena beberapa hari ini kayak bulan ini lah kondisi kelas itu tidak nyaman, jadi saya sepertinya kurang semangat untuk kelas. Kira-kira kenapa nih kok nggak kurang bersemangat? Iya, begitu masuk kelas tuh anak-anak itu tidur di dalam kelas. Habis itu begitu masuk kelas berkeringat bau, nggak baju olahraga lagi. Terus ada lagi yang merasa sepertinya tidak kondusif sekali. Jadi kadang-kadang mengganggu fokus saya tuh Bu Elvi. Oh, jadi gara-gara itu. Jadi gara-gara kira-kira kenapa nih kok bisa keringatan apa segala macam ini jam jam siang atau gimana? Iya, kebetulan jam saya itu diletakkan di siang hari ya Bu Elvi. Kemarin itu anak-anak itu sebelum pembelajaran itu belajar olahraga, jadi kadang mereka nggak mau ganti baju gitu, jadi bau. Habis itu mungkin kecapean juga ya, kalau mereka olahraga itu kan capek tertidur gitu, mungkin seperti itulah makanya kejadian seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Kira-kira kita kan punya waktu sebentar aja nih ya. Kira-kira yang mau Dewi dapatkan nanti setelah percakapan kita ini apa nih kira-kira nih? Yang saya inginkan setelah percakapan ini, Bu Elvi, gimana supaya saya itu bersemangat tuh untuk masuk ke kelas, terus supaya nyaman gitu, masuk kelas itu enak, gitu. Suasana kelas pun saya pengennya menyenangkan tentunya ya kan. Oke. Jadi biar apa ya? Bersemangat masuk ke kelas. Jadi suasana di kelas juga nyaman ya. Jadi kira-kira itu ya. Kalau menurut pengamatan Dewi nih, idealnya sih kelas yang nyaman dan bersih itu seperti apa sih? Kayaknya kalau menurut pandangan Dewi kan Bu Elvi, sepertinya kelas yang nyaman dan enak itu di dalam kelas itu anak-anak itu tidak ada yang tidur. Terus berikutnya mereka tidak bau tentunya ya, tidak bau. Terus juga tidak lasak-lasak gitu, tidak keliling-keliling gitu. Itu saya rasa kelas yang nyaman. Oh iya, jadi nggak ada anak-anak yang tidur, nggak ada anak-anak yang bau ya. Jadi udah apa ya, udah apa namanya, udah siap lah untuk belajar lagi gitu. Jadi kelasnya menjadi nyaman gitu ya. Iya Bu Elvi. Ya Allah, aku lagi ngerekam loh suara kalian. Astagfirullahaladzim. Nggak perhatian kalian, nggak itu. Maaf ya Bu Dewi, ini agak-agak ribet nih suaranya di sini. Ya aman. Oke, jadi apa tadi ya, kelas yang wangi ya, suasananya nyaman ya, kelas yang wangi, anak-anak juga udah ready ya untuk belajar ya. Nah, jadi kalau melihat situasi seperti itu, kira-kira tadi kan Bu Dewi bilang kelasnya harus nyaman, harus bersih, harus anak-anak juga udah pada ganti baju, udah wangi, nggak bau keringat lagi. Nah, kira-kira dalam situasi Ibu Dewi yang seperti sekarang ini, kira-kira itu antara angka 1 sampai 10 itu Bu Dewi itu ada di level berapa nih kira-kira? Kayaknya saya berada di level 5. Level 5 ya. Level 5. Jadi kalau menurut Ibu, ini kan Ibu lagi berada di level 5 ya. Jadi kalau misalnya menurut Ibu, yang menurut Ibu itu nyaman itu, yang menurut Ibu anak-anak itu udah ready belajar itu, Bu Dewi mau ada di level berapa? Antara 1 sampai 10.
untuk waktu dekat ini mungkin bisa di level 7 Bu Elvi ya, karena kan nggak mungkin kita langsung naik ke level 10 ya. Iya, Mungkin iya. kedepannya bertahap akan naiklah mungkin satu. Oh iya, jadi bertahap ya. Oke. Nah, kira-kira kalau saya perhatikan juga tadi ya, untuk naik ke level 10 kayaknya agak susah ya. Karena situasinya memang lagi gawat-gawatnya seperti itu. Jadi menurut Ibu level 7 itu sudah mulai nyaman ya. Oke, nah Bu, jadi kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa naik nih ke level 7 dari level 5 tadi? Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Ke level 7 ya, sepertinya saya akan pertama memberitahukan dulu siswa tersebut untuk mengganti baju lah pada saat habis olahraga, dan boleh juga mereka bawa seperti spray cologne atau minyak wangi sehingga begitu masuk kelas itu suasananya sudah nyaman. Iya, Terus oke. yang tidur saya akan memberikan mereka ice breaking ya Bu Evi ya. Memberikan ice breaking ya. Baik itu mungkin di awal atau mereka nanti sudah mulai keulangan fokus di tengah, yang singkat-singkat tentunya ya kan. Iya. Terus berikutnya saya akan dulu menerapkan di awal itu teknik stop ya, menghentikan semua kegiatan, Melakukan teknik stop ya. ya memfokuskan mereka sejenak untuk memfokuskan mereka sehingga nanti pembelajaran itu berlangsung dengan nyaman, menyenangkan, tentunya semua kita yang ada di kelas itu merasa bahagia. Oke. Jadi dari poin-poin yang tadi ya, memberikan pengumuman kepada murid-murid setelah jam pelajaran olahraga itu harus ganti baju, ya kan? Terus membawa handuk lah atau splash cologne untuk biar agak-agak wangi dikit lah kalau masuk kelas ya. Terus membuat suasana kelas menjadi ceria lagi dengan ice breaking. Terus melakukan teknik stop apabila anak-anak itu capek, karena kalau pelajaran olahraga itu kan dia apa ya? Sekarang dia lagi ini musimnya mereka main badminton. Oh, oke. Jadi agak-agak capek gitu ya, untuk merefresh mereka lagi bisa kita lakukan Ibu lakukan ice breaking atau teknik stop ya. Oke, nah jadi dari poin-poin yang kelima ini tadi nih, kira-kira mana nih yang lebih Ibu utamakan, Ibu lakukan terlebih dahulu dalam waktu dekat ini? Mungkin dalam waktu 1 minggu ini deh gitu. Yang mana kira-kira yang mau dilakukan terlebih dahulu? Sepertinya pada saat pertama ini kan kita UTS, setelah UTS nanti yang pertama sekali saya lakukan waktu pas mereka pembelajaran, saya akan mengumumkan dulu kalau nanti seandainya olahraga kalian itu langsung ganti baju seperti membawa handuk atau wangian sehingga kita nanti di dalam kelas ini merasa nyaman dulu. Habis itu saya akan melakukan SDP dan saya juga akan memutarkan video-video motivasi lah yang malas tadi tidur itu. Ini dia bisa termotivasi untuk tidak tidur. Iya. Oke, itu yang paling urgent itu ya membawa baju ganti ya, karena kan itu nggak nyaman ya. Saya pun seperti itu sih. Gimana ya? Kalau suasananya nggak nyaman gitu, gimana mau fokus belajar kan begitu. Jadi karena pikirannya ke situ aja. Iya, benar. Oke, jadi yang pertama dilakukan adalah memberikan pengumuman kepada anak untuk membawa baju ganti, membawa sedikit wangi-wangian lah biar agak fresh gitu ya, Bu. Iya. Oke. Nah, kira-kira nih kapan sih Ibu mau memulainya ini? Untuk melakukan poin-poin yang tadi? Secepatnya ya. Kita UTS, terus ini kita punya libur awal puasa, makanya saya ini kemungkinan akan setelah masuk nanti mereka sekolah melaksanakan. Oke.
Iya, saya pikir pun nanti setelah masuk sekolah mungkin apa namanya pembelajaran proses belajar mengajar di dalam kelas itu menjadi fresh lagi ya, menjadi lebih lebih santai lagi ya. Oke. Nah, kira-kira udah tahu nih di akhir sesi ini kita kan udah mau habis nih sesinya, udah 10 menit nih, Iya. tinggal 5 menit lagi kita ini. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Dewi nih setelah kita ngobrol-ngobrol nih siang ini? Perasaan Dewi, saya setelah ngobrol-ngobrol ya Bu Elvi, saya lebih apa namanya, lebih connect lagi gitu. Udah tahu tuh apa yang mau saya lakukan nanti setelah masuk sekolah gitu. Tadinya sih saya bingung gimana ini, aduh waduh gitu. Tapi setelah ngobrol sama Ibu Elvi, saya sedikit tahu gambaran. Mudah-mudahan yang kita obrolin ini kita terapkan di situ berjalan lancar ya Bu Elvi. Awalnya saya tidak tahu gambarannya gimana ini bingung. Iya, berarti udah tercerahkan lah ya, udah Iya, tahu tercerahkan. hal-hal apa yang mau dilakukan nanti untuk membuat suasana di kelas itu menjadi kondusif dan nyaman gitu ya. Oke, oke, terima kasih loh sudah apa ini ya. Jadi saya kan mau tahu juga nih nanti setelah Ibu Dewi melakukan rencananya nih, rencana aksinya nanti nih. Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Saya juga pengen tahu ya kan. Jadi mungkin nanti ide-ide dari Bu Dewi tadi pun nanti bisa juga saya terapkan di kelas murid-murid saya gitu. Jadi saya pengen tahu nanti akhirnya hasilnya seperti apa, dan mungkin nanti kapan nih nanti kita ketemuan lagi nih bareng seperti ini. Sepertinya 2 minggu lagi ya Bu, karena kan kita apa dulu kan melakukan interaksi dulu. Nanti setelah itu di hari setelah saya berinteraksi saya akan ngobrol lagi ke Ibu Elvi ya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Iya, Terima kasih ya. Iya, Terima kasih loh. sama-sama Bu Elvi. Iya. Oke. Oke, kita akhiri sampai di sini ya. Sampai jumpa ya Bu ya 2 minggu ke depan ya. Baik Bu Elvi, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih pas